Halo guys, kembali lagi bersama Dennis. Kita bawa good news nih. Ternyata ya Indonesia kemarin berhasil mencapai rekor baru ya. Jatuh terbesar dalam sepanjang sejarah itu minus sampai 7% walaupun kemudian terkoreksi. Dan ini menghebohkan Indonesia sampai dunia internasional ini masuk kemana-mana nih. Nah IHSG itu sempat anjlok 7%, market cap sempat menguap 800 triliun guys. Nah karena peristiwa crash ini guys, akhirnya ya salah satu lembaga yang milik negara yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu mengeluarkan kebijakan baru tentang buyback saham tanpa RUPS. Wah, binatang apa lagi nih? Kenapa? Karena kemudian orang bikin gaduh nih, ada yang bilang ini positif, negatif, whatever lah pokoknya. Tapi lu penasaran gak apa sih itu buyback saham dan menurut Benix itu seperti apa? Berbahaya atau tidak buat investor yang ada di Indonesia? So buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, ini SEC-nya Indonesia, itu mengeluarkan kebijakan yang membuat perusahaan-perusahaan TBK yang listing di bursa efek, di bursa saham, mereka bisa membeli kembali sahamnya tanpa mekanisme RUPS alias rapat umum pemegang saham. Maksudnya apa sih? Jadi salah satu corporate action itu kalau lu bagi dividen lah atau ganti direktur lah, lu tuh harus pakai RUPS, itu normal. Maksudnya biar para investor-investor ini memiliki kendali terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan yang dia invest. Nah salah satu hal yang sebetulnya di zaman dulu itu wajib juga dibawa ke RUPS adalah ketika perusahaan mau buyback sahamnya sendiri. Dia wajib RUPS dulu disetujui oleh pemegang saham yang lain. Nah berhubung kemarin ada prahara nih, minusnya ekstrim ya, lebih dari 6% bursa kita, OJK bergerak cepat bikin regulasi. Mumpung harga saham lu diskon, kenapa enggak perusahaan itu harusnya boleh dong bergerak lebih cepat kalau dia mau beli sahamnya. Boleh nggak? Ya kalau berdasarkan aturan dulu nggak boleh, lo harus meeting dulu dengan pemegang saham, rapat dulu lo. Kalau semua orang setuju baru bikin. Nah sekarang mereka nggak perlu lagi bikin rapat itu, mereka bisa beli aja dulu. Nah kebijakan tersebut mulai berlaku hari Rabu kemarin, dan kalau lu lihat ya nggak lama ya bursa efek kita sempat naik lah di atas 1%. So anyway, apa itu buyback saham guys? Buyback saham adalah pembelian kembali saham oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jadi tindakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah lembar saham yang tersedia di pasar modal. Ingat ya guys, ada hukum supply and demand. Semakin banyak supply-nya, biasanya harganya makin berkurang. Tetapi kalau supply-nya dikurangin, harga jadi meningkat. Begitupun dengan saham. Kalau saham yang beredar semakin lama semakin sedikit, udah pasti harganya makin lama makin mahal. Nah dengan membeli saham kembali atau melakukan buyback, emiten diharapkan bisa meningkatkan nilai atau harga sahamnya karena jumlah yang beredar di pasar menjadi lebih sedikit. Nah gimana sih mekanisme kerja buyback saham ini? Buyback saham itu ada dua cara nih guys. Yang pertama, sebuah perusahaan dapat membuat penawaran tender alias tender offer dengan harga premium di atas harga pasar saat ini kepada pemegang saham. Jadi mereka memiliki opsi nih para investor untuk menyerahkan semua atau sebagian saham mereka dalam jangka waktu tertentu. Nah karena sahamnya dibeli di harga mahal, ini menjadi kompensasi yang luar biasa nih, kabar baik bagi investor untuk menjual saham mereka kepada perusahaan dibandingkan mereka ngehold itu saham. Jadi mekanisme yang pertama itu tender offer. Kayak gue sekarang lagi dalam posisi tender offer nih sama Masa nih, perusahaan dari Prancis mau take over, dia tender offer, dia kasih penawaran, lu mau jual gak saham lu ke gue mau buyback nih. Gue gak mau kalau harganya murah, kalau harganya mahal gue mau, kan gitu. Kalau di atas 500% boleh lah ya. Nah itulah yang namanya tender offer. Jadi sebelum dia mau beli saham itu dari publik, dia bikin penawaran umum. Halo semua, gue mau beli saham kalian 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga saat ini di market. Lu mau gak jual ke gue? Itu tender offer. Good news. Lalu ada metode yang kedua, perusahaan melakukan buyback langsung belanja di pasar terbuka, di market kayak lu sama gue. So metode kedua ini, perusahaan melakukan buyback saham di pasar terbuka selama jangka waktu yang lama dan bahkan memiliki program buyback saham yang digariskan untuk membeli saham pada waktu tertentu atau secara berkala. Nah, perusahaan dapat mendanai proses buyback ini dengan mengambil utang, uang tunai, atau dari arus kas operasional mereka. Jadi katakan gini, ada perusahaan TBK di Indonesia, dia bilang dia mau buyback sahamnya, dia udah langsung bikin ketentuan. Contohnya saham pelabuhan favorit kita, dia bilang mau beli sahamnya balik. Apa yang terjadi? Dia bikin pengumuman, hello bro, di tahun 2025 gue bakal beli balik saham ini ya dari publik. Katakan dari bulan Maret sampai bulan Agustus gue bakal belanja. Nah dalam time frame itulah dia belanja saham. Dan itu udah ditentukan lebih dulu sebelumnya ketika RUPS. Nah ini yang membedakan dengan lu dan gue ketika belanja di market. Kita bisa belanja kapanpun tanpa ngasih tahu istri, tanpa ngasih tahu anak, siapapun itu bebas. Tapi buyback di market yang dilakukan oleh perusahaan TBK itu dia harus informasikan dulu.
Nah itu yang membedakan, tapi itu peraturan zaman dulu. Sekarang udah nggak perlu lagi. Kenapa? Ya karena OJK udah bikin peraturan baru, lu bisa buyback saham. Gua rasa ini salah satu tindakan reaktif ya. Jadi bagaimana saham-saham ini bisa bergerak lebih cepat dalam bereaksi terhadap gejolak yang terjadi di market. Dan OJK berharap ya, dengan dikeluarkan regulasi baru ini, maka akan banyak nih saham-saham blue chip yang bisa langsung merespons untuk segera melakukan buyback. Saat ini setidaknya sudah ada nih guys 9 emiten yang telah secara resmi mengumumkan akan melakukan buyback. Perusahaan ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk alias BBRI, Bank Mandiri BMRI, Bank Negara Indonesia BBNI, CIMB Niaga BNGA, OCBC NISP, Java Confit Indonesia JPFA, Matahari Department Store LPPF, Avia Avian Tbk Avia, dan PT Nusantara Sejahtera Raya alias CNMA. Sebagai catatan nih guys, aksi korporasi yang mau dilakukan perusahaan-perusahaan yang gue sebutin tadi di atas itu mayoritas masih akan dilakukan di bulan ini maupun bulan April mendatang karena mereka masih mau diskusikan di RUPS itu. Nah jadi itulah guys sekilas tentang yang namanya buyback. Ya buat teman-teman investor pasti udah tahu yang namanya buyback itu kabar baik. Anyway, banyak investor di ISG yang komplain kalau lihat wah ini nggak boleh lah, ini pengkhianatan, ini regulasi yang jelek atau nggak baik. Ini gue kasih pandangan gue gimana ya yang sebenarnya. Sini. So gue kasih tahu dari sudut pandang yang pro apa kontra dulu nih guys. Yang pro dulu. Gue sangat setuju kalau aturan untuk buyback itu dibikin lebih simple. Gue sangat-sangat setuju, lu catet itu. Kenapa? Karena buyback saham itu terus terang akan memperbaiki yang namanya dia punya harga saham. Dan apakah ini tindakan yang menjijikan? Tidak. Even Apple, kalau lu lihat Apple dalam 10 tahun ini garak sahamnya naik terus ke atas. Kenapa? Apa bedanya? Karena ada Warren Buffett. Warren Buffett beli sama Apple dan dia bilang sama Apple, lu lakukan aktivitas buyback. Tentu saja biar menguntungkan Warren Buffett karena dia banyak portofolionya di Apple. So buyback saham memang dalam jangka panjang itu akan memperbaiki harga sahamnya. Sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, good news guys, Sekolah Saham BNX season 7 kembali dibuka nih. Jadi buat teman-teman yang belum sempet join yang season 6, kita sekarang udah masuk ke season ke-7 dan ini seru banget karena tahun ini kita membahas tentang energi terbarukan. So teman-teman tahu nggak, orang kalau ngomong energi di Indonesia ini cuma ada batu bara atau minyak bumi. Tetapi sekarang kita udah masuk ke era di mana saham-saham perusahaan yang prospek itu justru datang bukan dari batu bara lagi, tapi dari energi terbarukan. Dan banyak loh sebetulnya energi terbarukan. Ada lu ngomong minyak sawit, ada namanya gas bumi, ada namanya tenaga surya dari matahari, termasuk tenaga air. Dan masih begitu banyak lagi yang belum kita bahas. Nah makanya di season 7 ini kita akan membahas saham-saham yang sangat prospek, investasi yang menurut gua sangat menarik buat kita pelajari bersama. Hanya di Sekolah Saham BNX season 7 tentang emiten-emiten dan prospek yang luar biasa dari sektor energi terbarukan. Makanya jangan sampai ketinggalan guys. Segera buruan daftar karena kita ada promo nih, diskon 25% hanya untuk 50 orang pertama yang daftar sebelum 25 April 2025. So tunggu apa lagi guys? Buruan yuk, segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.sekolahsahambenix.com. So jadi di sini clear ya, yang namanya buyback saham dalam jangka pendek ke menengah itu akan memperbaiki harga suatu saham itu. It's a very good news buat investor. Jadi kalau ditanya gue setuju apa enggak dengan regulasi yang mempermudah perusahaan untuk buyback saham, gue sangat setuju. Oke, itu pro-nya. Lalu kontranya apa? Kontranya begini guys. Perusahaan ketika dia mendownload dana dari publik, mengumpulkan dana masyarakat, go IPO, janjinya kan buat apa sih? Buat berbisnis, buat investasi bangunan lagi atau tambah mesin-mesin, tambah pabrik lagi, tambah ruko lagi, buka cabang ekspansi di mana-mana. Iya dong, realitanya kan begitu. Ternyata setelah dia dapat uang, duitnya malah dibeli buat buyback saham. Karena kan logikanya harusnya kalau lu punya duit, duitnya dipakai buat berbisnis. Kan namanya PT. Kenapa jadi buat belanja saham? Oh iya Pak, nanti biar harga sahamnya naik. Nah itu berarti lu fokus kepada peningkatan harga saham bukan berdasarkan kinerja fundamental lu berbisnis lu yang baik. Tapi karena financial engineering yang dilegalkan. Sah-sah aja nggak orang berpandangan begitu? Menurut gue juga sah-sah. Karena memang secara teoritis yang namanya perusahaan TBK ya harusnya berbisnis yang benar. Karena jadi ngeri juga kalau ujung-ujungnya terjadi moral hazard. Moral hazard apa? Perusahaan buyback saham bukan karena bisnisnya cuan. Apple buyback saham sah nggak? Menurut gue sangat sah. Cuannya gede banget. Mereka cuan dari jualan digital di iTunes, jualan produk hardware, ada iPhone, dan lain sebagainya. Jadi sangat wajar bisa diterima karena mereka profit. Mereka punya cash rich.
Tapi yang jadi moral hazard apa? Ada beberapa perusahaan yang buat buyback sahamnya yang dia lakukan apa? Dia ngutang. Nah ini kan parah banget. Ini asli parah banget. Demi melakukan aktivitas mendorong atau alias memanipulasi harga sahamnya, rekayasa, yang namanya utang kan pasti dulu gadain aset. Aneh banget. Demi buat menaikkan harga saham lu bukan memperbaiki kinerja perusahaan lu malah ngutang. Utangnya dipakai buat belanja saham. Itu menurut gua aneh. Ini kita ngomong secara filosofis, ini aneh. But anyway, ini kembali lagi ke market, kembali lagi ke kalian. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Lu setuju nggak dengan regulasi OJK ini yang memudahkan perusahaan untuk buyback saham? Sedikit informasi ya, di Amerika boleh nggak begitu? Boleh. Di Amerika itu buyback saham sangat mudah. Dan enaknya mereka pun bisa belanja hari ini, Senin, Selasa, Rabu, segala macam. Sepanjang aktivitas itu di logging, dicatat, dan dilaporkan di next quarter report. Yang namanya perusahaan TBK kan setiap 3 bulan sekali mereka kasih report. So, lu harus kasih report setiap 3 bulan sekali. Jadi lu mau belanja mau siang-siang, malam-malam nggak ada urusan, bebas. So itu yang di Amerika. Jadi kalau seandainya di Indonesia prosesnya menurut gua termasuk yang ribet jujur. Mereka harusnya bisa gesit dan ini penting di saat-saat seperti ini. Jangan sampai ada pemain asing yang memanfaatkan peluang ini. Kenapa? Karena gua melihat nih ada beberapa emiten yang memang dikerjain supaya harga sahamnya jatuh terus anjlok terus nanti dia serok dengan harga murah. Ini yang namanya hostile takeover. Contoh, ini jadi tidak sehat ketika ada perusahaan, misalkan ya, ini contoh ya, ada perusahaan air minum, kompetitornya dijatuhin harga sahamnya. Terus apa yang dia lakukan? Dia beli sahamnya dari publik dengan harga yang lebih murah. Sementara perusahaannya sendiri tidak bisa melindungi dirinya. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia harus nunggu 3 bulan lagi minta izin dari pemegang saham. Hey bro, nanti kita diakuisisi kompetitor nih kalau begini. Atau kita jadi diakuisisi sama Jepang nih atau sama Cina nih. Kenapa mereka nggak berhak melindungi dirinya sendiri? Kalau mau pakai logika itu apalagi di tengah Indonesia yang sebentar lagi akan mengalami market crash ini. Menurut gua mereka harusnya berhak. Supaya mereka bisa lebih gesit bereaksi terhadap market apa yang terjadi di pasar ini. Kalau nggak apa akan makin banyak nih aset-aset negara khususnya yang strategik ya. Keluar kabur dibeli oleh asing dan kita nggak tahu kepentingannya apa. So memang kalau bisnisnya bagus, mereka real punya cash, menurut gua nggak apa-apa lu lakukan buyback, it's okay. Memang investor retail diuntungkan. Tapi yang jadi ngeri yang tadi gue bilang ya, kalau perusahaan ini demi melakukan buyback sampai ngutang, gak ada aset, bahkan pinjol, lu jangan kaget ya. Ada lu perusahaan TBK yang sampai jadi korban pinjol. Luar biasa ya. Semoga ini gak terjadi di emiten lu lah. Jangan sampai lu lihat ada emiten lu ngutang sama pinjol karena bahaya, bunganya gede. Luar biasa. Udah bunganya gede dipakai buat beli sahamnya sendiri, bukan buat bisnis. Ngeri banget bro. So anyway, itulah review gua pandangan Benix terkait buyback saham. Anyway, gua barusan dapat input nih, ada orang yang komen seperti ini ya. Dia bilang namanya Wijok. Benahi juga kalau namanya buyback itu artinya seluruh pemegang saham kepemilikannya auto naik. Maksud lu apa auto naik? Karena saham dibeli perusahaan. Buyback untuk dibagi-bagikan pada direksi tanpa RUPS adalah sebuah kejahatan. Maksudnya apa guys? Yang namanya buyback saya ini ya, gue bukan belain OJK ya guys. Tapi gue mau bilang nih, buyback itu saham bukan dibeli dari publik terus dibagi-bagikan ke direksi. No, tidak. Buyback itu saham itu dibeli balik ke saham treasury. Jadi balik ke saham perusahaan sendiri yang nanti dia bisa jual lagi. Misalkan dia butuh duit dia bisa right issue atau whatever lah. Tapi buyback saham bukan artinya pakai duit perusahaan, beli saham publik terus sahamnya dibagi-bagikan ke direksi komisaris. Itu bukan begitu. Salah konsep lu ditipu orang lu dikerjain lu. Apa lu buzzer ya jangan-jangan ya. Tapi yang jelas bukan begitu. Gue bukan belain OJK guys. Buyback itu sahamnya dibeli oleh perusahaan. Jadi hasilnya sahamnya terdaftar bukan nama individu. Tetapi atas nama perusahaan dong, logis dong lu. Jadi masuk ke saham treasury. Ya itu beda dengan kayak lu retail. Jangan lu anggap sama transaksinya transaksi retail. Amir beli sahamnya Mahfud. Jadi sahamnya pindah ke Amir. Nanti Amir tinggal bagi-bagi. Enggak begitu. Ya kalau nanti dia mau bagi-bagi saham ya tanpa RUPS ya itu sebuah kejahatan. Itu betul. Tapi nanti kalau kemudian saham itu mau dia bagi-bagi ke direksi atau komisaris ya perlu juga persetujuan dong dari pemegang saham. Logika aja lah. Kalau dia nggak pakai itu apa kejahatan? Ya iya. Tapi yang jelas yang namanya buyback saham diambil bukan untuk dibagi-bagikan ke direksi. Tidak seperti itu. Tidak. Lu jangan ketipu ya. Ini buzzer-buzzer nggak jelas nih. Nggak jelas lu. Buyback itu masuk ke saham treasury. Selesai. Oke guys, kembali lagi nih. So menurut lu gimana? Lu setuju nggak dengan peraturan buybacknya OJK ini? Ditunggu ya guys komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa segera like dan subscribe guys YouTube Benix. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Salam cuan. Bye-bye. Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya. Sulit ni maya, is the banting ni kuking nari.
vaya gatos, que a gatos, con que lana